Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Langsung aja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yeshua HaMashiach, kita mau buka kitab suci kita yang akan kita baca, yang akan kita meditasikan bersama-sama. Dari Kisah Rasul 20 ayat 7. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 12. Ya, sekali lagi Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Supaya bacaannya sama, kita akan baca seperti yang tertulis di depan ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan pada hari pertama pekan itu, ketika para murid berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara kepada mereka karena akan segera berangkat keesokan harinya. Dan dia melanjutkan pembicaraan itu hingga tengah malam. Dan ada cukup banyak pelita di ruang atas, tempat mereka berkumpul. Dan ada seorang pemuda dengan nama Eutikus yang duduk di jendela sambil dikuasai kantuk berat. Karena Paulus berbicara terlalu lama. Karena dikuasai oleh kantuknya, dia jatuh ke bawah dari lantai 3. Dan dia diangkat sudah mati. Dan setelah turun, Paulus merebahkan diri ke atasnya. Dan sambil memeluk, dia berkata, "Jangan takut, karena jiwanya masih ada di dalamnya." Dan sesudah naik kembali, dan seraya memecahkan roti dan makan, serta setelah berbicara panjang lebar sampai fajar menyingsing, barulah dia berangkat. Dan mereka mengantarkan anak muda yang hidup itu, dan mereka terhibur luar biasa. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yeshua HaMashiach ya. Pada pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu, ya tadi kita sudah baca sama-sama ya tentang suatu bacaan yang mungkin sangat jarang sekali ya dibicarakan, diutarakan dari tempat-tempat khotbah seperti ini. Berbicara tentang Paulus. Paulus dia sedang melayani di daerah Troas ya. Itu kalau kita lihat dibaca di atas itu di daerah Troas, dia sedang berkumpul bersama dengan jemaat yang ada di sana. Sebelum nantinya dia harus kembali ke Yerusalem untuk bersama-sama merayakan hari raya Pentakosta ya. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-16. Kisah Rasul 20 ayat 16 di bawahnya ya. Sebab Paulus telah memutuskan untuk berlayar melalui Efesus supaya baginya tidak akan membuang waktu di Asia karena dia bersegera untuk berada di Yerusalem pada hari Pentakosta jika hal itu memungkinkan baginya ya. Jadi terjawab ya. Ada 3 hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh di mana semua kaum harus datang. Salah satunya yang pertama hari raya roti tidak beragi, lalu hari raya Pentakosta ini. Makanya Paulus dia pengen cepat-cepat segera balik. Lalu hari raya yang terakhir yaitu hari raya Pondok Daun. Ya. Pada saat itu si Paulus dia sedang melakukan pelayanan di daerah sana. Ya, sedang ada pelayanan di daerah sana. Pada hari pertama pekan itu. Ya. Pada hari pertama pekan itu. Kira-kira hari apa Bapak Ibu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kira-kira hari Minggu ya.
Jadi Paulus dia beribadah, dia melayani juga pada saat hari Minggu. Ya, karena ada orang yang berpikiran kita cukup hanya menguduskan hari Sabat. Ya, cukup hanya menguduskan hari Sabat. Ingat ya, kita sudah belajar bahwa kudus itu artinya dipisahkan ya. Dipisahkan berarti kita benar-benar mengkhususkan diri hanya kepada Bapa Yahweh. Kalau kita mau jujur, di hari Sabat atau di hari Sabtu, kita nggak benar-benar khusus. Kalau mau jujur ya, karena beberapa ada yang masih kerja, beberapa ada yang masih sekolah. Dan tetapi di hari Minggu itu adalah hari libur kita yang memang kita benar-benar bisa mengkhususkan diri beribadah kepada Bapa Yahweh. Ya, tetapi ya itu banyak orang-orang yang penyembah Bapa Yahweh lah ya, pakai jurus seperti itu. Kan firman Tuhan katakan kuduskan hari Sabat. Berarti hari Minggu bebas dong, mau jualan kek, mau jelong-jelong, mau jalan-jalan, mau kumpul sama keluarga terserah. Ya, alias ya itu mau menyenangkan diri di balik firman Tuhan ya. Puji Bapa Yahweh ya. Pada hari pertama pekan itu si Paulus dia tetap melayani jemaat yang ada di sana ya. Karena ada beberapa hal yang perlu diluruskan Bapak Ibu ya. Ada juga yang penyembah Bapa Yahweh yang ini, yang apa namanya, buat apa kita merayakan tahun baru 1 Januari, itu kan hari apa, kalender Gregorian ya. Yang perlu ditekankan di sini bahwa tanggal 1 Januari bukan hari raya ya. Sekali lagi, 1 Januari mau apapun tahunnya itu bukanlah hari raya, apalagi hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh ya. Jadi tanggal 1 Januari ya ungkapan syukur kita lah sama Bapa Yahweh. Ya, kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh atas penyertaan Tuhan selama tahun-tahun yang khususnya 1 tahun yang telah berlalu ya. Dalam kehidupan kita mengucap syukur dan kita mau mengawali tahun kita di tahun yang baru, di hari yang baru dengan perlindungan yang berasal dari Bapa Yahweh ya. Jadinya ya itulah, karena mungkin terlalu pinter jadinya keblinger sendiri ya. Jadinya tanggal 1 Januari itu kan bukan hari raya. Jadi ngapain kita beribadah ke gereja gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Itu urusan mereka, tapi dimanapun, kapanpun kita mau mengucap syukur ya kepada Bapa Yahweh ya. Tanggal 1 Januari, tanggal pada hari pertama pekan itu ya, di hari Minggu ya. Karena kalau Bapak Ibu eh, baca dari dari hari-hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, nanti akan bingung lagi nih. Pasti akan bingung lagi. Yang kita tahu bahwa tahun baru jatuhnya tahun baru Ibrani ya. Tahun baru Ibrani jatuhnya di bulan Tisri. Ya, di bulan Tisri. Di bulan Tisri atau di hari raya peniupan Nafiri atau peniupan sangkakala ya. Oleh karena itu orang seberang, khususnya orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh menyatakan, oh tradisi meniup trompet itu ada pada saat tahun baru itu adalah tradisi Yahudi. Ya. Jadi mungkin awal mulanya dari situ ya. Jadi pada tanggal 1 Tisri yang adalah tahun baru Yahudi, yaitu adalah hari raya peniupan Nafiri. Ya, mungkin asalnya dari situ. Tadi seperti yang saya bilang tadi mungkin keblinger Bapak Ibu ya. Nama bulan dalam Ibrani ya.
ke tahun baru dimulai dari bulan Tisri. Tapi nanti kalau Bapak Ibu kemarin ya, kemarin kita sempat membaca dari Keluaran 12 Bapak Ibu ya. Keluaran 12 ayat ke coba 1 sampai 3 lah ya. 1 sampai 3. Keluaran 12 ayat 1 sampai 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dan Harun di tanah Mesir dengan menyatakan, bulan ini bagimu, ini adalah bulan Nisan, ya, hari raya Paskah. Bulan ini, bulan Nisan bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun, ya. Dalam kalender Ibrani ya, bulan pertama yang kita tahu adalah bulan Tisri. Oleh karena itu di setiap tanggal 1 Tisri kita akan mengucapkan selamat tahun baru ya. Tapi di sini sama Bapak Yahweh diputar. Yang tadinya Nisan ini adalah bulan ke-7 menjadi bulan yang pertama. Menjadi bulan yang pertama dalam bulan yang dalam setahun ya. Jadi dalam Ibrani tersebut, dalam Ibrani sendiri itu ada bukan dua jenis ya, dua pola ya. Jadi kalender Ibrani yang hari-hari itu bulan pertamanya yaitu bulan Tisri. Tetapi dalam hari-hari raya bulan pertamanya adalah bulan Nisan ya. Jadi dibalik. Dan bulan 1 jadi bulan 7 jadi bulan 1 ya. Itu kalau misalkan orang yang yang tadi mungkin berdalih bahwa di tanggal 1 Januari kita tidak perlu beribadah karena kita diperintahkan oleh Bapak Yahweh, nanti akan bingung sendiri dengan ini ya. Karena bulan Nisan akan menjadi bulan yang pertama. Tetapi secara dalam tanda kutip duniawi, dalam kalender Ibrani, bulan yang pertama adalah bulan Tisri ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kita kembali Bapak Ibu. Di dalam kitab yang boleh kita baca tadi dalam dalam Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul 20, hal yang sangat jarang dibicarakan oleh para pelayan Tuhan. Saya memberi judul yaitu tidur saat ibadah. Ya, tidur saat ibadah. Eutikus. Eutikus artinya beruntung. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya kita ibaratkan nih si Pak Untung ini, bukan Pak lah ya, Nak ini masih pemuda katanya. Si Untung ini dia tertidur pada saat ibadah. Kita boleh belajar Bapak Ibu ya kemarin. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani yaitu aboda. Ya, sudah pernah saya terangkan. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani yaitu aboda yang artinya bekerja atau menghambakan diri, ya. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 coba kita lihat. Ya. Kenapa sih kok bekerja juga ibadah, ya? Kolose 3 ayat 23. Dan segala apapun yang kamu lakukan, ya, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, ya. Jadi ini, ya, apa yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh ya. Jadinya ketika kita bekerja, apabila kita juga bekerja seperti untuk Bapa Yahweh, itu juga adalah
ibadah ya, tapi bukan berarti bahwa oh ya udah kalau gitu saya kerja aja terus nggak usah datang ibadah. Nah, itu mah beda lagi ya. Karena ada firman Tuhan yang juga menyatakan apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang ya, seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Kenapa? Mulainya satu kali tidak ibadah biasa aja. Dua kali biasa aja. Tiga kali mulai mikir-mikir, ibadah apa enggak ya? Empat kali, hujan, jauh, nggak usah lah, Bapak Yahweh tahu. Lima kali, enam kali, akhirnya hilang dari peredaran. Itulah yang diumpamakan sebagai tidur. Tidur saat ibadah. Ya, kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Kenapa perlu dibahas nih Bapak Ibu tentang tidur ya? Kita juga nanti saya kalau Bapak Ibu berkenan kita akan bahas ada empat cerita tentang orang-orang yang tertidur pada saat ibadah. Tidur saat ibadah, dan saya lihat bahwa di sini akibat dari tidur ini fatal. Ya, tadi kita lihat bahwa si Eutikus akibat tidur dia mati. Ya, sekali lagi hal yang kecil tapi akibatnya fatal karena tertidur. Ya, saya akan baca lagi. Coba kita baca dari Kisah Rasul 20 tadi Bapak Ibu. Kisah Rasul 20 ayat 7 lagi. Kita akan baca ulang lagi pelan-pelan kita akan baca. Dan pada hari pertama pekan itu atau hari Minggu, ketika para murid berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara kepada mereka karena akan segera berangkat keesokan harinya ya, dan dia melanjutkan pembicaraan itu hingga tengah malam ya, mungkin dari sore sampai tengah malam. Kondisinya pada saat itu ada cukup banyak pelita di ruang atas, lampu-lampu cukup banyak, penerangan cukup, tempat mereka berkumpul. Ada seorang pemuda dengan nama Eutikus atau dalam bahasa Indonesia itu Untung, duduk di jendela. Duduk di jendela sambil dikuasai kantuk berat. Kenapa kantuk berat? Karena Paulus berbicara terlalu lama. Paulus berbicara terlalu lama, akibatnya dia dikuasai oleh ngantuk berat, roh ngantuk. Ya, Bapak Gembala sering ini kan Bapak Ibu sering doa tentang bukan sering doa dan juga sering khotbah tentang apa? Keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia, yaitu hasrat atau keinginan daging, lalu hasrat atau keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Ada 3 hal yang pada saat itu yang si Yohanes tekankan, ada 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Dan ngantuk, tertidur, salah satunya masuk ke dalam keinginan mata. Yang ngantuk kan mata ya. Nah, jadi masuk dalam keinginan mata itu bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Ya. Jadi ini perlu kita bahas Bapak Ibu ya, perlu kita bahas karena tadi efeknya mati Bapak Ibu ya. Efeknya mati, oleh karena itu kita kan
maunya kan mati dalam Tuhan, bukan mati konyol, ya. Kenapa saya bilang mati konyol? Karena matinya karena ngantuk dengerin firman Tuhan. Dan ngantuknya kenapa tadi? Karena Paulus berbicara terlalu lama. Ya mungkin bisa dibayangkan Bapak Ibu ya dari tadi kan dari apa? Dari mungkin dari sore sampai apa? Sampai menjelang malam, bahkan sampai di ayat yang ke-11 sampai fajar menyingsing, berarti lebih dari 6 jam. Lebih dari 6 jam Paulus berbicara, ya. Dan berbicaranya ini saya yakin dia membicarakan tentang firman. Paulus berbicara tentang keselamatan. Paulus berbicara tentang bagaimana menghidupkan jemaat-jemaat yang ada di sana. Bukan berbicara tentang pikiran-pikiran manusia, ya. Oleh karena itu, karena dia menganggap ini adalah hal yang penting, oleh karena itu Paulus harus memesankan ini dengan baik-baik kepada jemaat yang akan ditinggalkan. Karena di saat itu sifatnya bukan seperti sekarang. Sifatnya bukan seperti oh nanti ada ya udah ntar di WA aja deh atau di telepon aja deh. Nggak bisa seperti itu. Sistemnya hanya menggunakan surat-surat kalau berhubungan jarak jauh. Oleh karena itu si Paulus dia berhubung dia ada di sana secara langsung, dia pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk membangun semangat, untuk membangun iman dari jemaat yang ada di sana ya. Walaupun kita boleh mengerti, kita boleh melihat bahwa si tulisan ya seperti yang dikatakan bahwa memang Paulus ini secara penulisan karena dia orangnya orang pintar. Dia orang pintar, jadinya ada beberapa hal yang sulit dipahami. Coba kita lihat dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat ke-15. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai ke 16 ya. Dan anggaplah kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan. Sebagaimana pula Paulus, saudara kita yang terkasih telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Ini melalui tulisan ya, melalui tulisan. Dan sebagaimana pada semua surat yang di dalamnya berbicara mengenai hal-hal itu, hal yang ditulis Paulus, yang diantaranya ada beberapa hal yang sulit dipahami, ya, garis bawahi, beberapa hal yang sulit dipahami seperti juga kitab-kitab yang lainnya. Mereka yang kurang terpelajar, ya, karena Paulus ini orang pintar, dan kurang kokoh memutar balikannya ke arah kebinasaan mereka sendiri ya. Garis bawahi, memutar balikan ke arah kebinasaan mereka sendiri. Terbukti sekarang. Ya, terbukti Torah tidak berlaku. Ya, dari kitab Roma katanya Torah sudah tidak berlaku ya. Yang berlaku sekarang adalah kasih karunia. Nah, itu salah satu contohnya itu. Putar balikan ke arah kebinasaan mereka sendiri ya. Itu kalau kita tidak mengerti apa yang ditulis oleh Paulus ya, kalau tidak mengerti apa yang ditulis Paulus ya. Tetapi apabila saya coba peras apa yang ditulis khususnya oleh para rasul, khususnya oleh si Paulus ya, mungkin hanya 1-2 hal yang dia tidak yang tidak setuju. Ya, contohnya apa? Sunat. Oleh karena itu dia bilang Torah tidak berlaku.
Kenapa? Waktu itu kan kita pernah baca kan Kolose 2 ayat 11. Coba kita lihat Kolose 2 ayat 11. Ini tentang sunat, saya ulang lagi. Yang sampai sekarang penyembah Bapa Yahweh juga coba putar balik ya. Kolose 2 ayat 11. Di dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan manusia. Tetapi apa sunatnya? Dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Hamasia, yaitu dengan dikuburkan bersama Dia dalam baptisan. Bersama Dia pula kamu telah dibangkitkan oleh iman daya kerja Elohim yang membangkitkan Dia dari antara yang mati. Ya, oleh karena itu ini kan pertentangan nih. Pertentangan antara Paulus dengan para orang Farisi, orang ahli Torah. Orang Farisi, orang ahli Torah maunya sunat yang menyelamatkan. Oleh karena itu mereka bilang lakukan Torah. Tapi Paulus bilang Torah tidak berlaku karena sudah diganti dengan tanggalkan manusia yang lama. Tanggalkan dipotong manusia yang lama, kotoran, kulit katan yang kotor dibuang, manusia lama dibuang. Oleh karena itu kemarin kita sudah melakukan apa? Perjamuan kudus, minum darah Yeshua. Ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru yaitu melalui darah Yeshua HaMashiach ya. Itu apabila seperti yang tadi si Petrus bilang kan, kalau orang tidak berhati-hati terhadap apa yang ditulis oleh si Paulus, orang-orang bahkan yang kurang terpelajar, yang kurang kokoh katanya, yang kurang kokoh mereka diputar balikan menuju kebinasaan mereka sendiri ya. Oleh karena itu pada saat Paulus sedang bertemu dengan jemaat-jemaat, dengan saudara-saudaranya yang ada di sana, dia memanfaatkan momen-momen yang penting ini. Ya, walaupun lama tapi dia harus menjelaskan tentang keselamatan ya. Eutikus adalah seorang yang muda tadi katanya kan. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 9 ada seorang pemuda yang bernama Eutikus si untung. Ya, di ruang tempat mereka berkumpul ada cukup banyak pelita. Oke, pelita, lampu-lampu, penerangan cukup. Lalu Eutikus duduknya di mana? Duduk di jendela seperti burung kakak tua ya. Dia duduk di jendela. Coba baca lagi. Mungkin ininya ada yang beda. Duduk di jendela sambil dikuasai kantuk berat. Ya. Berbicara jendela fungsinya apa sih? Jendela ya kalau kita saya nggak tahu zaman dulu sudah ada kaca atau belum, tapi mungkin ada lah ya zaman Roma waktu itu ya. Kalau sudah ada kacanya, fungsi jendela buat kalau jendelanya tertutup ya buat tengok-tengok keluar. Ya, jendela lihat-lihat keluar. Dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbah tentang apa? Kaca spion. Nah, sekarang kalau kaca spion dia kan bisa ngelihatnya ke belakang. Kalau sekarang jendela yang lebih luas. Dia dengan sambil dikuasai kantuk berat, dia duduk di jendela. Jendela bisa fungsi bisa ngelihat keluar apabila dia ada kacanya. Tapi apabila mungkin pada saat itu kurang angin ya. Karena kan orang-orang banyak berkumpul. Akhirnya jendela dibuka. Lampu terang, khotbah lama, Paulus lama, angin sepoi-sepoi. Mantap.
Ya, akhirnya apa? Dia dikuasai kantuk berat. Ya, tadi dari beberapa kesaksian-kesaksian tadi kan Bapak Ibu, ada berbagai macam jendela dalam kehidupan kita. Contohnya jendela nonton kungfu, apalagi jendela sulit memaafkan, mengampuni. Ya, masih ketutup cuma ngelihat doang. Lihat YouTube, tengok sebelah. Ada jendela ya. Lalu jendelanya tertutup, tidak mau atau mungkin sulit untuk memberikan pengampunan. Ya. Akhirnya tapi setelah dibuka, jangan seperti si untung ini, jangan seperti si Eutikus ini. Ya, seperti apa namanya? Burung keluar dari sangkar, ya. Bebas-bebas akhirnya tertidur seperti si Eutikus. Tapi yang Bapa Yahweh kehendaki adalah di luar sudah cukup banyak penerangan, walaupun pada saat itu si Paulus dia berbicara cukup lama, ya, ada dikuasai roh kantuk, ya, dikuasai kantuk berat. Karena Paulus berbicara terlalu lama. Karena dikuasai oleh kantuknya, ya, tidak bisa menguasai keinginan mata. Dikuasai oleh kantuknya, dikuasai oleh keinginan kantuknya, keinginan mata, dia jatuh ke bawah dari lantai 3. Bapak Ibu pernah ngelihat, ya mungkinlah bisa membayangkan lah. Orang jatuh dari lantai 3 kira-kira rupanya seperti apa? Ya, biasanya rata-rata yang jatuh kepala dulu. Ya nyampe ke bawah kepala dulu, ya kalaupun nggak kepala dulu ya yang pasti kepala bisa pecah. Ya itu ya kalau dalam bayangan kita lah ya, kita kan nggak tahu tingginya seberapa. Tapi yang setahu saya bangunan-bangunan dulu itu tinggi-tinggi, ya bangunan dulu itu tinggi-tinggi, ya dia jatuh ke bawah dari lantai 3 dan seketika dia diangkat dia sudah mati, ya diangkat sudah mati. Oleh karena itu seperti yang tadi saya bilang, ini perlu dibahas, ya karena apabila kita tidak bisa, saya juga sering Bapak Ibu, saya saksian sedikit. Dulu ya waktu saya zaman SMA apa SMP. Mama saya kan sering kalau papa nggak ada itu kita sering apa namanya kebaktian hari Senin di mana? Di Cengkareng. Saya ingat hari Selasa di Partono tuh daerah mana tuh? Ya daerah Jakarta Pusat ya. Situ persekutuan lah ya, saya sering-sering ikut persekutuan. Sampai rumah itu ya mungkin jam-jam setengah 3 berangkat lagi sama mama itu ya maksudnya sih buat nemenin mama bawa mobil ya khususnya pas malam. Jadi seperti ini hingga dikuasai kantuk berat. Saya pada saat khotbah itu ya zaman-zaman SMP SMA kan lagi lucu-lucunya kalau tidur gitu kan. Lagi tidur pas saat khotbah tertidur bangun-bangun orang udah pada makan. Saya duduk di perumahan gitu kan di rumah ya. Itu nggak 1-2 kali, sering Bapak Ibu ya. Itu karena saya juga pernah mengalami dan juga suka mengalami dan mungkin dari beberapa kita juga pernah mengalami ya. Oleh karena itu ya kita dalam tanda kutip ya fair-fairan aja ya. Karena Bapak Yahweh ya khususnya di tahun 2024 nanti kita akan lihat di cerita selanjutnya. Di tahun ini Bapak Yahweh akan menunjukkan kalau bahasa Indonesia bahasa daerahnya apa? Tanpa tedeng aling-aling. Nggak pakai basa-basi, langsung tak 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 tak. Ya, itu yang Tuhan berikan kepada saya ya. Oleh karena itu di tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini jangan
tertidur. Apalagi pada saat ibadah. Ya, jangan tidur pada saat ibadah. Kita baca lagi ke bawah coba. Dalam ayat yang ke-10, Kisah Rasul 20 ayat 10. Setelah turun, ya karena mungkin pada saat itu heboh ya. Heboh ada orang jatuh. Setelah turun Paulus merebahkan diri ke atasnya dan sambil memeluk si Eutikus dia berkata, "Jangan takut karena jiwanya masih ada di dalamnya." Jiwanya masih ada di dalamnya. Kalau tadi kan di atas katanya dia sudah mati. Tapi Paulus bilang jiwanya masih ada di dalamnya. Terus, sesudah naik kembali dan seraya memecahkan roti dan makan, serta setelah berbicara masih panjang lebar, bahkan sampai fajar menyingsing, barulah dia berangkat. Dan mereka mengantarkan live anak muda yang hidup itu, dan mereka terhibur luar biasa. Ya. Dari satu cerita ini yang saya lihat bahwa Bapak Yahweh tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Ya. Jadi pada saat itu walaupun Paulus dia harus menyampaikan secara langsung maksud akan tulisan-tulisan atau juga pemberitaan yang telah dia sampaikan melalui surat-suratnya secara langsung, pada saat itu ya mungkin memakan waktu sampai berlebih dari 6 jam ya. Tetapi itu harus dia lakukan untuk memperjelas karena keselamatan ya. Walaupun pada saat itu ada yang mati, tetapi dia berkata dengan iman, jiwanya masih ada di dalamnya. Akhirnya apa? Pemuda itu hidup lagi sesuai dengan namanya Eutikus. Beruntung. Untung ada Bapak Yahweh. Ya kan kita kan sering ngomong gitu kan, untung ada Bapak Yahweh. Untung cuman kaki kanan. Untung nggak sampai sekian, nggak sampai begini-begini ya. Tetapi yang di sini Bapak Yahweh mau ingatkan kepada kita, ingat Eutikus ini seorang pemuda. Seorang pemuda yang duduk di jendela sambil mojok-mojok. Jadi hati-hati jemaat yang suka duduk mojok-mojok. Hati-hati dikuasai oleh kantuk berat ya. Kita harus tetap fokus kepada Bapak Yahweh ya. Karena keselamatan itu sifatnya pribadi ya. Sekali lagi keselamatan itu sifatnya pribadi. Saya tidak bisa menyelamatkan. Bapak Gembala tidak. Pak Jimmy tidak. Suami, istri, anak semua tidak bisa menyelamatkan. Kita hanya bisa menopang. Kita hanya bisa membantu. Kita hanya bisa mengingatkan ya. Karena kejadian tidur saat ibadah ini saya yakin semua pernah mengalami. Walaupun tidur cuma 1-2 detik, pasti pernah mengalami. Ya. Oleh karena itu yang Bapak Yahweh mau ingatkan. Ya. Ini yang kita pelajari pada cerita seorang anak muda. Cerita seorang anak muda yang bernama Eutikus. Tapi yang kita kemarin pernah pelajari, ya, sering diungkapkan oleh Bapak Gembala di tempat ini, yaitu ketika kisah si Avram. Avram dia tertidur pada saat ibadah juga. Yuk kita coba baca. Kejadian 15 ayat ke-12. Tapi kita sudah tahu kan ya ininya bahasa Inggrisnya, jadi bukan kantuk tetapi tertidur ya. Coba kita lihat. Kejadian 15 ayat 12. Ya. Jangan ini ya, ntar rasa kantuk kita ganti dengan tertidur lelap. Kan deep sleep. Ya kita coba saya baca. Ketika matahari mulai terbenam, maka tertidur lelaplah yang sangat berat menggelayuti Abram. Ya. Ini bahkan sangat mengerikan. Tadi kan dikuasai. Ini menggelayuti. Wow, bobo, gitu kan? Ya, menggelayuti supaya tertidur. Ya. Dan sungguh apa tadi?
Dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abram. Ya. Pada saat itu sebenarnya peristiwanya apa sih yang sedang dihadapi oleh si Abram ini? Ya, jadi ceritanya ya kita baca dari, kalau kita coba baca dari Kejadian 15 ayat yang ke-1 Bapak Ibu ya. Jadi ini ceritanya si Abram dia sedang tanya jawab sama Bapak Yahweh. Tuhan, ini kan aku nggak punya keturunan. Jadinya nanti si Eliezer kali ya yang akan meneruskan, yang akan menjadi ahli waris di rumahku. Ya. Tapi Tuhan bilang, coba kita baca deh Kejadian 15 ayatnya yang kedua. Ayat ke sampai 4, 2 sampai 4. Ceritanya kurang lebih begini dulu. Abram berkata, "Ya Tuhan Yahweh, apa yang akan Engkau berikan kepadaku sedangkan aku tidak mempunyai anak? Dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik." Dan Abram berkata, "Lihatlah, engkau tidak memberikan benihmu kepadaku. Dan lihatlah, anak laki-laki di rumahkulah yang akan menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya dengan mengatakan, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu. Tetapi apa? Dia yang keluar dari benihmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Sedang komunikasi nih. Sedang komunikasi dengan Bapak Yahweh, coba lanjut lagi. Ayat kelima, terus deh ya. Terus turun ke bawah. Dia, Yahweh, membawanya keluar dan berfirman, "Lihatlah ke langit dengan saksama, hitunglah bintang-bintang itu seandainya engkau dapat menghitungnya." Dan dia berfirman kepadanya, "Demikianlah kelak benihmu." Lagi ngobrol nih sama Bapak Yahweh. Lalu percayalah dia kepada Yahweh dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan dia berfirman kepadanya, "Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya." Dan dia menjawab nih, si Abram menjawab, "Ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya?" Lagi nanya. Ibaratnya saya lagi asik nih ngomong-ngomong sama Pak Jimmy, sama Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Dan dia berfirman kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berusia 3 tahun, seekor kambing betina berusia 3 tahun, seekor domba jantan berusia 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Dan dia mengambil semuanya itu baginya dan membelah di tengah-tengahnya menjadi dua. Lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi dia tidak membelah burung. Ada dua tadi burung ya, tidak dibelah. Dan datanglah burung-burung pemangsa hinggap pada daging binatang-binatang itu dan Abram segera mengusirnya. Nah, kuncinya di sini. Ketika matahari mulai terbenam, maka rasa tertidur lelap yang sangat berat menggelayuti Abram. Dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abram. Ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Diperkirakan pada saat itu usia Abram sudah berapa? Sudah sekitar 80-an. Sudah sekitar 80-an, sudah tidak muda. Kita bandingkan dengan Eutikus. Eutikus seorang pemuda. Nah, di sini kita melihat bahwa Bapak Yahweh pada saat kita beribadah, dia tidak melihat engkau masih muda, engkau sudah tua, engkau sudah lanjut usia, engkau masih anak-anak. Dia tidak melihat. Kalau pada saat ibadah semua sama. Ya, pada saat ibadah semua sama. Karena yang muda juga dihukum mati. Walaupun ada mujizat dia bangkit lagi. Yang tua juga dihukum. Jadi di hadapan Bapak Yahweh, itulah namanya, di hadapan Bapak Yahweh itu semua sama. Perlakuan seperti ini ya. Tetapi pada saat ibadah ya ada kekhususan ya. Seperti
hanya kaum pria yang boleh naik ke atas melayani di atas mimbar ini. Tetapi perlakuannya seperti ini, sama. Afram sudah tua, Eutikus juga masih muda, sama. Kalau tertidur dihukum, ada yang mati, ada yang dihukum ke turunannya, ya. Seperti yang kita pelajari kemarin kan, si siapa? Ini si Abraham, dia sedang bertanya-tanya tentang keturunannya. Tuhan, bagaimana caranya aku bisa yakin bahwa Engkau akan memberikan aku keturunan? Dia sedang bertanya-tanya tentang keturunan, dia tertidur, yang dihukum keturunan. Ya, sama seperti yang kemarin kisah tentang si Adam dan Hawa kan. Dosa pertama tidak mau beranak cucu, yang diserang sama setan yaitu peranakan daripada si Hawa. Avram sedang berbincang-bincang tentang sama Bapak Yahweh tentang keturunannya bagaimana, dia tertidur, akhirnya yang dikutuk adalah keturunannya. Ya, kita boleh belajar di sini bahwa hati-hati. Ya, hati-hati ketika kita sedang beribadah. Kita kan sering beribadah, kita berdoakan, Tuhan kuduskan, ada pujian, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, ya. Bukan kuduskan tempat ini untuk kami deep sleep, tertidur. Ya. Bisa kita bayangkan kita meminta kekudusan dari Bapa Yahweh di tempat yang kudus aja kita tidur, apalagi di tempat yang duniawi. Mungkin bukan tidur tapi menjadi satu dengan duniawi, akhirnya terbangun. Ya, oleh karena itu ya, kita semua yang ada di tempat ini, Bapa Yahweh ingatkan, jangan tertidur pada saat ibadah. Tadi kita ibadah apa? Ibadah berasal dari bahasa Ibrani yaitu abodah, yaitu bekerja bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Bekerja bagi kemuliaan Bapa Yahweh, yaitu pada saat kita bekerja di luar, jangan kita tertidur. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan tertidur kita menjadi satu dengan duniawi. Ya, tetapi yang Tuhan ingatkan adalah tetap bersinar terang bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah menyampaikan hal ini. Abram dirubah menjadi Abraham. Ya, dalam bahasa Indonesia ya, Abram jadi Abraham. Yang ditambahkan huruf H. Sarai jadi Sarah. Yang berubah jadi huruf H. Huruf H atau dalam bahasa Ibrani yaitu huruf He. Ya, huruf He. Coba mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat kan? Nah, coba alfabet Ibrani, He. Nah, cara coba kita lihat yang tadi nih. Coba naik ke atas ayat berapa ya? Ketika Abraham mulai mempersembahkan tadi, ayat 10 coba. Naik ke atas. 9 naik ke atas. Nah, coba kita lihat. Ambillah bagiku 1 seekor lembu betina, 2 seekor kambing betina, 3 seekor domba jantan, 4 seekor burung tekukur, 5 seekor anak burung merpati. Ada berapa persembahannya? 5. Tadi Abram jadi Abraham, yang ditambah huruf H atau He. Sarai jadi Sarah, yang dirubah jadi H atau He. He itu adalah alfabet Ibrani yang ke-5. Artinya lihat. Lihat. Jadi orang percaya hidup karena iman. Imannya itu lihat. Bapak Yahweh cuman kasih petunjuk lihat. Bagaimana caranya persembahkan 5 persembahan ini? Ya, saya sekarang suka coba hitung-hitung Bapak Ibu ya. Karena kita kan sudah belajar kan langkah berkat ada 9. Berkat Bapak Yahweh bagi keturunan Abraham ada
7. Sekarang persembahan yang harus dipersembahkan Abraham kepada Bapa Yahweh mengenai keturunannya ada 5, yaitu lihat. Itu yang terjadi di tahun 2024 ini, lihat. Seperti yang tadi saya bilang, tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi. Lihat, Bapa Yahweh akan melakukan bisa hukumannya, bisa mujizatnya, ya. Seperti tadi, Eutikus tertidur, mati. Avram sedang berbicara sama Bapa Yahweh tentang keturunan, tertidur, hukumannya keturunannya akan selama 400 tahun, ya. Apa nih sekarang permasalahan kita? Kita sedang bertanya-tanya sama Tuhan, jangan tertidur, ya. Seperti tadi saya coba membayangkan, misalkan saya sedang berbicara lah sama Lady. Lady, gimana sekolahmu? Gini. Sambil Lady menjelaskan, saya gimana perasaan Bapak Ibu? Marah. Begitu yang dialami oleh Bapak Yahweh. Bapak Abraham sedang nanya, Tuhan, bagaimana saya yakin bahwa keturunanku akan seperti bintang di langit? Persembahkan 5 persembahan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, lagi diperintahkan tertidur. Ya, jadi hati-hati ketika kita sedang meminta kepada Bapak Yahweh, benar-benar tetap fokus. Kita fokus apalagi di tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini, ya. Kita harus benar-benar setia. Kita harus benar-benar beribadah kepada Bapak Yahweh, ya. Tadi kan Eutikus seorang pemuda. Lalu ada lagi si Bapak Abraham ini dia orang yang sudah tua. Jadi Bapak Yahweh tidak melihat engkau muda, engkau tua. Pada saat ibadah semua sama. Bahkan seperti yang tadi saya katakan kan, ini kita semua mungkin pernah mengalami, ya, saya, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami, bahkan murid Yesua juga mengalami kan, ya, murid Yesua juga mengalami ketika Yesua, padahal mereka cuma nganter Yesua untuk berdoa, tapi tertidur, ya, cuma nganter aja, tertidur, tapi sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesua berjaga-jaga dan berdoa. Coba kita lihat dalam Matius 26 lah, ya. 26 ayatnya yang ayat ke-36, lalu kita loncat ayatnya yang ke-40. Matius 26 ayat 36. 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36 tentang tertidurnya murid Yesua pada saat Yesua sedang berdoa. Kemudian Yesua tiba bersama mereka di suatu tempat yang disebut Getsemani, ya, nama tempatnya Getsemani. Ada bukit di sana, ya, jadi disebut namanya Bukit Getsemani. Dan dia berkata kepada murid, duduk di sini sampai aku telah selesai berdoa di sana. Ya, disuruh duduk sampai aku setelah berdoa kepadanya. Tapi pada saat itu, coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-40. Dan dia datang, Yesua balik setelah dia berdoa, dia datang kepada para murid dan mendapati mereka sedang tidur. Berkatalah dia kepada Petrus. Nah, ini kalau bisa dibilang Petrus nih ketua kelasnya, ya. Berkatalah dia kepada Petrus, jadi kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku. Nih, tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku, oleh karena itu sekarang ada istilah gereja 1 jam saja, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu, ya, gereja 1 jam saja. Jadi berjaga-jaganya cuma 1 jam. Seperti yang Yesua katakan ini. Jadi kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Nah nih, roh memang berkemauan kuat tetapi daging lemah. Di sini ada berarti keinginan daging, ngantuk juga keinginan mata. Ya, ini kita belum masuk ke dalam keangkuhan hidup. Ya, jadi di sini diperlihatkan bahwa orang yang senantiasa mendampingi Yeshua pun juga bisa tidur. Ya, oleh karena itu tadi kan saya bilang ini fair-fairan aja. Mungkin kita semua pernah ngalamin, termasuk para murid juga pernah mengalami. Bahkan sampai ke 3 kali. Coba lihat lagi dalam ayatnya yang ke-43. Sampai 3 kali Yeshua balik ya. Ayat ke-43. Dan ketika datang lagi, nah, habis Yeshua berdoa, dia datang lagi. Dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka telah menjadi berat. Yang kedua. Lalu yang ketiga, ayat ke-45. Kemudian datanglah dia kepada para muridnya dan berkata kepada mereka, tidur terus, istirahatlah. Ya. Pertama, Yeshua masih mengingatkan berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, Yeshua terdiam. Anak Tuhan kok begini. Mungkin sambil mengelus dada. Yang ketiga, tidur terus dan beristirahatlah. Ya. Sudah sampai kepada tahapan yang ketiga. Ya. Jadi Yesus sudah masih ada tahapan-tahapan mengingatkan kepada kita semua, kepada para murid, dan sekarang saya juga menjadi alat oleh Tuhan Yesus untuk memberi peringatan yang pertama. Yang pertama kepada saya juga, karena saya juga waktu pas minggu lalu kan, saya minggu lalu baru pulang tuh hari Sabtu, ngantuk, ya apalagi kan habis kerjanya lumayan capek, ngantuk. Itu juga sebagai peringatan bagi saya ya. Bagi kita semua ya, jangan tertidur pada saat kita sedang melakukan ibadah. Karena pada saat kita ibadah, pertama, kita meminta kekudusan, kelayakan dari Bapa Yahweh. Seperti yang tadi saya umpamakan, saya sedang asik-asik ngomong sama Lady, kok sayanya yang tertidur. Itu namanya kurang diajar. Saya nggak mau bilang kurang ajar, kurang diajar. Ya supaya lebih sopan. Karena itu juga buat saya juga gitu ya. Berarti kita harus lebih diajar oleh Tuhan Yeshua ya, supaya kita ya masih beruntung lah, masih eutikus lah kita ya, masih beruntung, masih diberi peringatan kepada kita semua, kepada saya juga khususnya, jangan kita tertidur, apalagi seperti ini tidurnya saya yakin tidurnya kebablasan banget ini. Si eutikus sampai jatuh, sampai sampai mati. Bahkan si Abraham juga tertidur deep sleep, tertidur lelap. Ya, bahkan murid-murid Yeshua pun tidak menyadari Yeshua datang untuk memberi peringatan kepada mereka berjaga-jaga dan berdoa. Ya, itu yang sedang Tuhan Yeshua ajarkan kepada kita. Jangan tertidur, berjaga-jaga dan berdoa bagi kita semua ya. Dan juga nanti kan ininya seperti Bapak Ibu kan ingat tentang kisah si gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh ya. Tadi pertama contohnya Eutikus, kedua Abraham, ketiga para murid Yeshua, dan keempat adalah gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Semuanya tidur. Ya. Kalau dibaca tadi kan coba dalam Matius 25 ayat yang ke-3. Nanti kita juga akan koreksi sedikit. Matius 25 ayat 3 sampai ke ayat ke-7. Mereka yang bodoh, seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak
di dalam buli-buli mereka, bersama pelita-pelita mereka. Sama kan? Kondisinya seperti Eutikus, lampu semua penerangan terang. Tetapi karena dia duduk di jendela, dan ketika mempelai pria nih, katanya ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam ada teriakan, lihat mempelai pria datang. Keluarlah ke penyambutannya. Lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-5. Ya, dan ketika mempelai pria tertunda, ada hal yang aneh. Tertunda, ya. Kok tertunda? Siapa yang nunda? Coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Ayat 5. While the bridegroom tarried. Tarried itu tadi coba saya baca, coba saya cari di Google Translate. Tarried itu artinya tinggal. Bukan tinggal tinggal di suatu rumah gitu bukan ya, tapi tinggal maksudnya gitu lagi. Tinggal sedikit lagi, ya. Ketika mempelai tinggal sedikit lagi, mereka ngantuk dan tertidur, ya. Tarried tinggal dikit lagi. Bukan tertunda ya, coba kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak menunda. Nah, kalau tadi kan katanya kan tertunda kan. Tuhan tidak menundakan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan. Sebaliknya dia bersabar, nah, Bapak Yahweh bersabar terhadap kita karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Ya, jadi di sini ya kita anggap aja di sini masih ada saudara-saudara kita yang perlu diselamatkan oleh Bapak Yahweh. Jadi dia tidak menunda akan janjinya, akan kedatangannya. Ya, ibaratnya tarried itu ibaratnya sudah di ruang tunggu, ya. Bapak Ibu kan kalau misalkan kita bepergian gitu ke mana? Di stasiun atau di terminal atau di bandara, ya, kan nunggu di ruang tunggu tuh. Tinggal menunggu jam keberangkatan. Itulah tarried. Jadi ketika mempelai tinggal sedikit lagi, mereka si gadis bijaksana gadis bijaksana dan gadis bodoh malah tertidur, ya. Jadi itu yang sangat disayangkan Bapak Ibu ya. Tinggal sedikit lagi, cuman kalau orang-orang kan kalau dalam pekerjaan nih khususnya dalam misalkan kita lagi nyuci, ya, misalkan dalam ruko inilah ya. Den, apa yang belum dikerjain? Tinggal dipel. Tinggal dipel. Padahal pelnya masih banyak, lantai 3 sampai lantai 1. Nah, tinggalnya ini yang kita belum tahu. Kita sedang menunggu di waktu-waktunya Bapak Yahweh yang sudah Tuhan persiapkan, ya. Jadi ketika tinggal, gadis bijaksana, gadis bodoh juga tertidur. Tetapi mereka sama-sama mendengar suara pengumuman, mempelai datang, mempelai datang. Nah, pertanyaannya ketika kita mendengar mempelai datang, apakah pelita kita tetap menyala atau bahkan kita masih tetap tertidur? Ya, tertidur pada saat ibadah. Mungkin kita tidak mendengar suara teriakan mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang.
Nah, itu yang Bapak Yahweh ingatkan bagi kita semua ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Masiah. Tidur saat ibadah itu adalah hal yang kecil, tetapi membuahkan penghukuman yang besar. Jadi kita sudah melihat bahwa contohnya mati, walaupun masih untung, masih diberikan kesempatan oleh Bapak Yahweh, masih bisa hidup kembali. Lalu yang kedua, ketika sedang beribadah membicarakan tentang keturunan, yang dihukum adalah keturunannya ya. Jadi ketika kita beribadah hati-hati ya. Karena kita senantiasa berdoa kepada Bapa Yahweh, kuduskan tempat ini. Kuduskan hati kami. Sucikan hati kami. Jangan kita menjadi tertidur ya. Karena orang yang tertidur seperti yang tadi saya umpamakan adalah orang yang kurang diajar ya. Puji Bapa Yahweh, pada siang pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus Masiah. Bangkit, maju, berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus Masiah. Khususnya di tahun 2024 ini, Bapak Yahweh akan menunjukkan mujizatnya bagi kita semua. Haleluya, haleluya.